Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anakku kelas 10 dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, pada video ini kita akan mempelajari tentang dakwah Rasulullah periode Madinah. Tapi sebelumnya kita akan membahas tentang sejarah Yasrib sebelum datangnya Islam. Mungkin semuanya sudah kenal, ini adalah gambar dari Masjid Nabawi di Madinah, atau dikenal juga dengan Masjid Rasulullah. Oke. Nah, sejarah Madinah sendiri sebelumnya bernama Yasrib. Kenapa dinamakan Yasrib? Karena orang pertama yang tinggal di kota ini bernama Yasrib bin Qaid bin Ubail bin Aus bin Amalik bin Lawas bin Iram. Itu adalah salah satu orang keturunan Sam putra Nabi Nuh, Sam bin Nuh alaihissalam. Nah, kota ini sudah ada kurang lebih sekitaran 1600 tahun sebelum Masehi. Nah, selanjutnya, secara geografis letak kota Madinah itu ada di sekitaran 300 mil utara kota Madinah. Kalau perjalanan darat itu sekitaran 4,5 jam menggunakan kendaraan mobil. Kalau berjalan ya lumayan lama, sekitaran 3-4 harian. Kemudian, sebelum Islam masuk, Yasrib itu dulu kurang lebih luasnya sekitar 15 km persegi. Kemudian komoditas utama dan juga adalah pertanian, hasil pertanian. Kenapa? Karena tanahnya di sana subur. Jadi mayoritas orang-orang Madinah adalah para petani, sedangkan orang Mekah sendiri adalah pedagang. Jadi ada hubungan orang-orang Mekah sebagai pedagang yang mana menuju Syam, biasanya bayar Madinah, kemudian membeli barang berupa hasil pertanian dan dijual ke Syam, gitu ya sebaliknya. Kemudian secara geografis perbatasan di wilayah selatan itu adalah Bukit Air, di utara adalah Bukit Uhud dan Witur, dan sebelah timur adalah Harah Wakim, dan barat adalah Harah Wabarah. Harah itu adalah Harats itu adalah batu hitam, tempat yang mana terdapat sana banyak batu. Nah, secara ini juga sosial, penduduk Yasrib kebanyakan adalah heterogen, adalah orang-orang yang berasal dari berbagai macam suku dan budaya, dan kebanyakan mereka adalah penyembah agama Semawi, Yahudi dan Nasrani, dan sebagian kecil nanti adalah penyembah berhala atau orang-orang musyrik. Oke. Nah, secara umum masyarakat Madinah para Islam itu terdiri dari 3 golongan. Pertama adalah suku Aus dan Khazraj, orang Arab asli yang mendiami wilayah Madinah. Mereka mayoritas. Kemudian ada juga kaum Yahudi, mereka pendatang. Kemudian ada kaum musyrikin, adalah penyembah berhala, dan ini adalah yang paling minoritas. Selanjutnya, pertama adalah suku Aus dan Khazraj. Nah, ini adalah 2 kabilah terbesar dan mereka adalah saudara. Mereka saudara, kerabat, cuman akhirnya mereka terlibat dalam perang saudara selama 120 tahun karena faktor eksternal, yaitu adalah orang-orang Yahudi yang menghasut mereka. Jadi dua suku ini bersaing sehingga nanti saling bersekutu dengan Yahudi, mereka terlibat peperangan saudara. Nah, perang terbesar di antara mereka dikenal dengan Perang Bu'ats. Nah, kaum Aus ini, suku Aus memiliki aliansi besar dengan orang Yahudi dan mereka berhasil menang dengan Khazraj. Nah, karena kemenangan itu dan kekalahan Khazraj ini mencari solusi sebelum itu meminta dukungan kepada Quraisy saat musim haji. Ketika musim haji datang ke Mekah dan bertemu dengan Rasulullah, termasuk orang yang berpengaruh pada saat itu, dan Rasulullah menawarkan untuk masuk Islam. Tetapi Khazraj menolak ajaran Rasulullah untuk memeluk Islam. Nah, malah sebaliknya, Aus yang sudah menang dengan Khazraj secara peperangan, malah simpati dan menerima ajakan Islam dari Rasulullah dalam peristiwa Bai'at Aqabah ketika musim haji yang sudah saya jelaskan dalam video sebelumnya. Akhirnya Aus mulai sadar bahwasanya kemenangan atas Khazraj saudara sendiri tidak menghasilkan atau tidak berdampak apapun yang positif. Malah mereka sadar bahwasanya ketika Aus dan Khazraj ini berperang dan ada yang kalah, mereka akan dapatkan bahaya ketika orang-orang Yahudi ini bisa mengambil alih posisi mereka. Akhirnya karena ukhuwahnya mulai sadar dengan ukhuwah antara mereka, Aus ini berusaha rekonsiliasi dengan Khazraj. Akhirnya menerima ajakan Rasulullah dan bisa mengajak Khazraj untuk memeluk Islam. Nah, sementara itu, sisi lain ada kaum Yahudi. Kabilah terbesar di Yahudi adalah kabilah Qainuqa, Nazir, dan Quraizah. Mereka adalah orang-orang berbahasa Ibrani, bangsa Ibrani, yang mendiami wilayah, kalau sekarang adalah wilayah Palestina, dulu Syam, ya kan? Kemudian mendapatkan tekanan dari 2 kekuatan besar di zaman itu, adalah Asyur, bangsa Asyur, dan Romawi. Mereka lebih memilih ke Hijaz, orang Arab. Nah, perlu diketahui,
antara Arab dan antara Yahudi itu memiliki kesenjangan. Orang-orang Yahudi Bani Israel, mereka merasa lebih utama sebagai manusia yang lebih utama dibandingkan orang-orang Arab. Kenapa? Karena nabi-nabi yang sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad diturunkan atau lahir, itu dari Nabi Ibrahim sampai ke bawah itu adalah dari Bani Israel. Dan mereka gengsi ketika mendengar kabar, mendapatkan kabar bahwasanya Nabi terakhir bukan dari Bani Israel, melainkan dari orang Arab. Nah, secara silsilah Bani Israel ini adalah keturunan dari Nabi Ishak, sedangkan Nabi Muhammad orang Arab keturunan dari Nabi Ismail. Kemudian orang Yahudi ini mereka menguasai perekonomian Yasrib. Yang jelas mereka menggunakan sistem riba. Mereka sebagai pendatang memberikan pinjaman yang dengan jumlah yang besar, mengambil keuntungan yang besar juga, nanti mengambil hak untuk memiliki tanah, dan itulah cara kerja mereka orang-orang Yahudi dalam menguasai perekonomian di Yasrib. Jadi paham riba ini sudah diajarkan oleh orang-orang Yahudi yang nanti mereka merasa terganggu ketika dakwah Rasulullah, khususnya dalam masalah riba. Kemudian tiga kabilah terkenal ini yang menjadi sekutu, mereka juga yang menyulut api peperangan. Nah, Qainqa dan Nazir ini adalah sekutu dari Khazraj, dan Quraisy adalah sekutunya Aus. Dan inilah di mana mereka tinggal. Yang terakhir adalah kaum musyrikin, minoritas. Ini adalah mereka adalah penyembah berhala yang ada di Madinah. Pimpinan mereka adalah Abdullah bin Ubay. Nah, Abdullah bin Ubay inilah nanti yang menjadi pemimpin Madinah, pemimpin Aus dan Khazraj yang sudah berdamai sebelum hijrah, tetapi dia mulai merasa gusar ketika mendengar kabar bahwasanya Rasulullah akan hijrah ke Madinah, dan pengaruh ini akan diambil oleh Rasulullah. Nah, kemudian nantilah Abdullah bin Ubay menjadi tokoh munafik utama di kota Madinah, memeluk Islam, tetapi di balik keislaman itu banyak tipu daya dan muslihat yang mana menjadi tantangan dakwah tersendiri oleh Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah hijrah, setelah Baiat Aqabah kedua dan beberapa bulan setelahnya hijrah, dan muslimin didahului oleh orang muslimin Mekah, maka bergantilah kota Yasrib, berganti nama menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, atau kota yang dipenuhi dengan cahaya. Maka bergantilah fase dakwah Rasulullah dari periode Mekah menuju periode Madinah yang selama kurang lebih selama 10 tahun berlangsung, dari mulai awal hijrah sampai ke wafat. Nah, kurang lebih seperti ini yang kita pelajari kemarin selama 13 tahun dakwah periode Mekah dan periode Mekah. Dimulai dari usia 40 Rasulullah diangkat menjadi nabi, 3 tahun dakwah Syria, dan sisanya 10 tahun dakwah secara terang-terangan. Maka 13 tahun pertama disebut dengan dakwah periode Mekah. Dan dimulai ketika hijrah antara Mekah ke Madinah ini, dimulailah 10 tahun fase dakwah selanjutnya adalah fase dakwah Madinah yang berlanjut selama 20 tahun, dan di akhir ketika Rasulullah wafat di usia 63, wafat di bulan Rabiul Awal. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar, atau juga bisa kalian kirim chat via WhatsApp. Terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.